Amin. Saat ini adik-adik di rumah kita akan mau mengikuti acara ibadah Victory Kids saat pagi hari ini. Tapi tante percaya adik-adik di rumah udah siap kan? Ya amin, semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk dalam puji-pujian, kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi hari ini kami sangat bersyukur sama Tuhan Yesus karena kami boleh sehat, kami boleh melayani Tuhan lewat ibadah Victory Kids saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mau memuji-muji Tuhan lewat pujian kami, lewat gerakan kami. Biarlah itu semuanya mulai menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan tante-tante yang melayani juga dalam firman Tuhan, dalam puji-pujian juga. Engkau berkati semuanya tante yang membimbing kami di dalam ibadah Victory Kids saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat orang tua yang menemani adik-adik kami di rumah. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah boleh turun bagi setiap orang tua yang mendampingi adik-adik kami di rumah saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuliakan nama Tuhan saat ini dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan mau mengangkat pujian kita. Pakai gerakan ya. Semuanya adik-adik saja semua bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian kasih. Semuanya pakai gerakan. Amin.
akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita akan mengangkat pujian kita. Aku mengasihi Engkau Yesus. Amin. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, ini anak-anak-Mu Victory Tuhan datang di hadapan-Mu saat ini. Menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam Engkau Bapa. Mari Tuhan Engkau berkarya di dalam setiap hati kami Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Melalui puji-pujian kami Tuhan, Engkau sudah disenangkan Tuhan. Terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, untuk anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Engkau sucikan, kuduskan Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh disampaikan. Dan anak-anak-Mu boleh menerima firman-Mu Tuhan. Dan mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya pada saat ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Kita kembali ketemu di dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, mari persiapkannya Alkitabnya dan buku catatannya. Nanti kalau ada ayat hafalan yang perlu ditulis atau ayat firman Tuhan yang perlu ditulis, jadi adik-adik sudah siap-siap. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini berjudul Kasih Tidak Terbatas, yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 48, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Nah,
adik-adik, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan rumah kita, atau tempat kita bermain, dan mungkin di sekolah juga, kita sering mengalami, kita mendapati banyak orang-orang yang gak suka kepada kita. Atau mungkin dia membenci kita, atau memusuhi kita. Meskipun kita baik-baik aja, kita tidak mempunyai masalah kepada orang tersebut. Mungkin adik-adik di dalam bermain kadang diganggu, udah lagi asik bermain, diganggu, diambil mainannya, atau dirusak mainannya. Nah, kalau di sekolah juga, kadang diajak teman-temannya, kamu itu jangan bermain ya, jangan suka berteman sama si itu. Dia itu orangnya begini, orangnya begitu, orangnya apalah, pokoknya hal-hal yang buruk dia katakan untuk menjelek-jelekkan kita. Nah, adik-adik, bagaimana ya cara kita menghadapi hal seperti ini? Ya, adik-adik, kalau secara manusia ya, kita sudah diganggu, pengen ngebalas, kita marah. Saya kan tidak punya salah. Saya kan baik-baik saja, tidak mengganggu dia. Tapi dia selalu mengganggu saya, selalu memusuhi saya. Nah, secara manusia kita berpikir, saya akan membalas dia. Dia memukul saya akan kembali memukul dia. Itu pribadi kita secara manusia. Kita marah, kita tidak terima, kita dimusuhin. Tetapi adik-adik, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai anak-anak pewaris surga, tentu kita tidak akan melakukan itu. Kita tidak akan membalas perbuatan-perbuatan mereka. Karena apa, adik-adik? Karena kita disuruh Tuhan Yesus untuk mengasihi. Yesus itu adalah kasih. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Tapi kan tante, orang itu jahat kepada saya, bagaimana saya mengasihi dia? Adik-adik, Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 44, dikatakan di sana, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hah? Gimana ya mengasihi musuh? Tuhan Yesus ini nggak salah ya. Aku sudah dianiaya, aku sudah dimusuhi, tapi Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengasihi musuh kita dan berdoa kepada mereka. Nah, adik-adik, bagaimana ya caranya melakukan ini? Secara manusia ini sangat susah, sangat sulit dilakukan. Mengasihi musuh. Kalau orang-orang yang baik kepada kita ya gampang mengasihinya. Kalau dia baik sama kita, halo teman, ya halo. Tapi
suka mengganggu kita, suka mukul kita, bagaimana caranya mengasihinya? Nah, salah satu caranya yaitu meminta berkat bagi orang yang mengutukmu. Memberkati orang yang mengutukmu. Salah satu caranya. Nah, misalnya orang ini berkata yang jelek-jelek tentang kita. Si A itu begini loh orangnya. Dia itu jelek, dia itu tidak baik, dia itu pembohong, dia itu pencuri. Banyak kata-kata yang jelek-jelek yang dikatakan tentang kita. Biarinlah orang itu, biarin tidak mendapat kebahagiaan karena dia itu orang jahat. Ada orang yang berkata seperti itu kepada kita. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memberkati orang yang mengutuk kita. Dengan cara apa? Ya, adik-adik, kita ramah kepada mereka. Meskipun kita diomongin yang jelek-jelek di belakang, nah saat kita bertemu, halo, selamat pagi, selamat siang, bagaimana kabarnya? Semoga bahagia ya. Itu namanya memberkati orang lain. Kita ucapkan salam kepada mereka. Meskipun mereka mengata-ngatai kita di belakang. Jadi kita jangan membalas mereka. Kita diucapin yang jelek-jelek, kita balas lagi. Enggak. Tetapi saat ketemu, kita ramah kepada mereka. Kita ucapkan kata-kata yang bagus bagi mereka. Dan yang kedua adik-adik yaitu berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Gimana ini? Dia begitu benci kepada kita. Gimana caranya kita berbuat baik kepada dia? Ya adik-adik, pasti orang tersebut suatu saat mungkin membutuhkan pertolongan. Nah kita adik-adik, kita tolong. Misalnya adik-adik di sekolah, tanpa sengaja orang yang membenci kita ini ketinggalan alat tulisnya. Enggak apa-apa, ini silahkan dipakai, saya punya pulpen atau pensil 2, enggak apa-apa kamu pakai. Nah seperti itu adik-adik, cara sederhana, kita tolong dia. Atau dia enggak sengaja jatuh karena mungkin lantai licin habis hujan, kita tolong dia. Oh sini, kita tolong, kita angkat dia. Itu. Jadi jangan kita membalas dia. Jatuh deh, silahkan, puas. Oh nggak boleh kayak gitu. Tetapi karena Yesus itu adalah kasih, kita buat contoh yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita praktekkan kepada orang itu. Meskipun dia membenci kita, kita tolong dia. Dan juga yang ketiga yaitu berdoa bagi orang yang menganiaya kalian. Nah, adik-adik, kalau kita sudah berbuat ramah kepada orang itu, kalau kita sudah menolong dia, tetapi dia masih membenci kita boleh mendoakannya. Nah, adik-adik, secara manusia mungkin kita dongkol di dalam hati, kita marah, pengen membalas perbuatannya. Tetapi saat kita mendoakan mereka, mendoakan orang-orang yang membenci kita juga, hati kita juga akan plong. Saat kita berdoa, Tuhan, tolong teman saya si A itu
akal ke saya, selalu mengganggu saya. Tuhan tolong ubahkan hatinya supaya dia jadi orang yang baik. Nah, saat kita mendoakan orang itu, hati kita juga akan merasa bahagia. Mungkin sekali, 2 kali kita berdoa, belum terjawab. Orang ini belum berubah. Tetapi saat kita berdoa dan berdoa, kita percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa kita. Dan yang terutama, damai di hati kita, kebahagiaan di hati kita akan ada, sehingga kita lepas dari rasa amarah terhadap orang tersebut. Jadi kita tidak usah membalas. Karena apa? Kita tidak punya hak untuk membalas kejahatan orang lain. Itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita manusia. Kita tidak punya hak memberikan hukuman kepada orang lain. Nah, ada 3 tadi yang Tante sampaikan, yaitu berbuat baik kepada orang, menolong mereka, dan juga berdoa. Adik-adik, supaya kita bisa melakukan semua ini, tentu kita perlu pertolongan daripada Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita untuk meneladani semua yang Tuhan Yesus lakukan. Dan Yesus sebagai teladan bagi kehidupan kita menjadi hal yang layak kita contoh. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus saat dia tersalib, dia masih berdoa kepada Allah. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Padahal adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah dicambuk, sudah dipukul, bahkan disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus itu masih berdoa kepada Allah Bapa supaya apa? Mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Inilah yang menjadi contoh bagi kehidupan kita untuk mengampuni, mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Jadi yang kita lakukan kepada mereka yaitu kasih. Kasih Allah itu tidak terbatas, bukan cuma ke orang baik aja, tetapi Allah itu mengasihi semua umatnya. Dan setiap manusia mempunyai kesempatan untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, demikian ya adik-adik ya. Jadi kalau ada orang yang memusuhi kita di sekolah atau di tempat kita bermain ataupun di mana kita tinggal, kita serahkan semuanya kepada Tuhan dengan berdoa, dan kita lakukan bagian kita, yaitu berbuat baik kepada orang tersebut, bersikap ramah kepada orang tersebut. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini, dan ayat hafalan kita hari ini tertulis di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Amin adik-adik, puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini, untuk kami mengingatkan kami supaya kami mengasihi orang lain Tuhan, mengasihi orang-orang yang membenci kami. Mari Tuhan,
Pimpin setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, di lingkungan rumah mereka, di tempat mereka bermain, ataupun di sekolah Tuhan. Mungkin secara manusia mereka tidak sanggup menghadapi semua Tuhan. Mungkin mereka Tuhan kadang marah Tuhan. Tapi kami percaya kepada Engkau. Engkau akan menolong mereka. Kuasa Roh Kudus-Mu akan memimpin mereka Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin kehidupan mereka, masa depan mereka kami serahkan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya di dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti saat ini, namun kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, firman-Mu akan senantiasa tumbuh, berakar dan berbuah di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin.